Kalau habaib itu dituduh pendatang, kemudian Wali Songo dituduh pendatang, akhirnya Islam pun dianggap pendatang karena yang Dari asli Arab, bukan Indonesia tapi dari Arab, dari Arab. betul. Akhirnya kena semua. Maka pertama, dunia digital itu ibaratnya adalah pasar yang luas. Ya. Pasar yang luas itu semua ada di sana. Bahkan di sana, saya sendiri kebetulan di akun medsos itu ada guru-guru saya, ada gus-gus saya. Tidak jarang beberapa kali saya ditegur. Tolong yang itu dihapus, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat NU online Karangpenang yang dirahmati Allah. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir semua wajah kehidupan modern secara drastis, tidak terkecuali dalam ranah keagamaan, di mana cara orang belajar, memahami, dan menjalankan agama sudah mulai menjadikannya sebagai salah satu rujukan utama. Di era digital yang semakin maju, literasi digital telah menjadi penampilan yang sangat penting bagi setiap individu. Bagi umat Islam, khususnya Aswaja, tantangan ini harus dihadapi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dan seimbang. Tidak hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan pemahaman, analisis kritis, dan penggunaan media sosial secara bijak. Oleh sebab itu, kita akan membahas dengan narasumber kali ini. Beliau merupakan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan salah satu ulama yang produktif. Banyak di antara buku-buku beliau yang sangat memotivasi, memberikan tentang asupan nutrisi bagi kita semua. Dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur serta menjabat Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Khozin, pengasuh PP Rodotul Ulum Suramadu Bangkalan Madura. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah, jazakumullah. Jadi mengenai digital ini Kiai, di zaman sekarang kita sudah tidak bisa, sangat sulit ketika bersosmed misalnya untuk bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Banyak syubhat-syubhat yang ada di zaman sekarang. Ini bagaimana Kiai memandang hal positif dan negatif tentang adanya sosial media di zaman sekarang, Kiai? Baik, alhamdulillah. Ini salah satu kemajuan yang luar biasa. MWC Karangpenang, Oke, NU tingkat kecamatan, tapi sudah sedemikian lengkap media untuk menyalurkan dakwah, menyampaikan ilmu, bahkan bisa sudah masuk ke channel NU online tingkat kecamatan. Mungkin oke, masih sangat jarang oke. begitu. Jadi terima kasih teman-teman alumni pesantren di MWC. Pertama, dunia digital itu ibaratnya adalah pasar yang luas. Ya. Pasar yang luas itu semua ada di sana. Mungkin di lantai pertama ada yang menjual baju, di lantai atasnya lagi ada tempat permainan, di paling belakang ada tempatnya bapak-bapak, yakni penjual burung. Di belakang lagi ada tempatnya ular. Ada orang menjual ular, ada orang menjual hal-hal yang membahayakan. Jadi ini satu tempat pasar luas, siapapun bisa berjualan di sana,
siapapun bisa memiliki bedak, kata orang pasar, punya apa namanya, memiliki tempat jualan, memiliki tempat promosi. Misalnya kita dari pesantren, saya punya akun Facebook, ustadz-ustadz juga punya akun Facebook, orang yang tidak jelas pun juga punya akun Facebook. Betul, Jadi betul. di dunia medsos itu mereka setara. Kita yang ngaji puluhan tahun didebat sama orang yang tidak memiliki kepakaran dan tidak kejelasan ilmu. Ya. Di dunia medsos egaliter, semua sama. Baru kalau duduk begini ketemu bedanya. Ya. Ada guru Betul. besar dengan guru kecil atau guru gembul. Itu akan ketemu nanti kalau dalam suasana duduk bareng begini akan ketahuan. Karena ini teknologi yang tiba-tiba datang. Kalau bagi kita yang sudah lama menggunakan gadget, kita sudah tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Saya punya kerabat. Kerabat saya ini Ustaz agak sepuh. Agak sepuh, bertahun-tahun di pesantren, bertahun-tahun ngajar di masjid musola, mau tidak mau punya HP. Download media sosial. Karena dia di alam nyata biasa husnuzon, setiap yang ada di WA-nya dianggap informasi benar. Padahal itu hoax. Ini menunjukkan bahwa sebagian di antara kita belum siap menerima kedatangan dunia digital datang ke kita. Kan sangat beda, Ustaz. Saya beri contoh ya. Dulu, kalau kita mau beli motor kan datang ke showroom. Nah, dengan adanya digital begini, kan showroomnya yang datang ke Yang kita. datang di Jadi jauh berbeda perspektifnya, jauh berbeda kondisinya. Maka sekali lagi, betul nilai-nilai yang di dalam Islam itu selalu ada. Inja akum fasiku binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik yang tidak jelas benar tidaknya, fatabayyanu. Maka cross check dulu. Ini luar biasanya Al-Quran menggunakan redaksi fasikun. Jadi fasikun ini bisa jadi 100 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang akan datang, redaksi yang dipilih oleh Allah dengan kata fasikun fasikun tetap berlaku. Ini di antara ijaz Al-Quran. Al-Quran, lataif di dalam Al-Quran. Jadi bagi siapapun di antara kita yang sudah bermedsos, yang baru, apalagi, jadi punya saringan dulu, punya filter dulu setiap menerima ilmu, karena tidak hanya kalangan dari pesantren yang membuka lapak ilmu, mereka yang bukan dari pesantren pun juga akan menyuarakan Islam, akan menyuarakan ilmu, dan Betul, seterusnya. betul. Tapi begini, Kiai. Masalahnya sekarang itu gimana cara apa ya kita sebagai orang Islam, misal sebagai dai, itu kadang menyampaikan hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Bahkan kita yang bukan dai, misalnya ya orang awam biasa, mengeser siapapun yang berbicara di sosmed. Saya pernah mendapatkan keterangan di kitab Ihya, itu pernah Imam Ahmad bin Hambal pernah menghajar Imam Al-Haris Al-Muhasibi gara-gara beliau eh, menulis tulisan yang menolak ahli bid'ah. Karena ketika disampaikan ke orang awam, itu nantinya orang awam kan tidak tahu ini yang benar yang mana, terus keterangannya bagaimana. Jadi hal itu menurut versi Imam Ahmad bin Hambal itu keliru kata menurut versi beliau. Tapi mungkin Imam Al-Haris Al-Muhasibi memiliki pandangan yang lain mengenai hal ini. Nah, sekarang itu banyak dari dai-dai atau orang yang aktif di sosial media asal nge-share ini, asal nge-share itu dan
itu masih syubhat, dihidangkan kepada orang awam yang sekarang, itu bagaimana cara menyikapinya? Apa kita memang harus, ya udahlah gak usah pikir masalah orang awam, intinya kita share kebaikan, apa cukup seperti itu? Baik, jadi memang ruang media yang di situ semua orang ada, itu memang ada aturannya. Tidak bisa kemudian serta-merta ilmu yang kita pelajari dituangkan di sana. Saya sendiri kebetulan di akun medsos itu ada guru-guru saya, ada gus-gus saya. Tidak jarang beberapa kali saya ditegur, tolong yang itu dihapus, jangan. Mmm, Nanti orang-orang jadi gampangan soal hukum. tasamuh, Tasamuh, betul. Tolong yang ini nanti jadi fitnah. Jadi betul yang kemudian di kitab Ihya Imam Ghazali juga mencantumkan satu riwayat hadis bil makna, kalimun nas ala qadri ukulihim. betul, Jadi kalau kita bicara di depan masyarakat umum, sampaikan apa yang nalar mereka mampu. mampu, Jangan terlalu berat, berat, jangan terlalu gampang, gampang. Jadi yang ini, apa namanya, yang mereka mampu untuk mencerna. Sebab ternyata dalam beberapa kitab hadis yang lain, kalau ini tidak sesuai dengan konsumsi mereka, itu akan menjadi fitnah. fitnah, Fitnah bukan jadi fitnah betul, bahasa Indonesia, akan menjadi musibah, akan musibah, menjadi petaka. Maka sekali lagi, betul kita alhamdulillah masih punya guru yang memantau kita masih memiliki senior atasan kita yang akan menasehati itu untuk kemudian ada batas-batas rel tertentu sehingga kemudian apa yang kita sajikan ke masyarakat, kalau istilah Direktur NU Online, Mas Hamzah, itu adalah dari kitab ke konten. Nah, jadi ketika dari kitab menjadi konten itu, upayakan yang sudah siap konsumsi, yang sudah matang. Jangan menyajikan sesuatu yang masih mentah, lalu mereka yang mengolah, bahaya nanti. Jadi kita yang mengolah yang sudah jadi, ibarat mereka itu datang ke makanan siap saji, tinggal memakan, tinggal tinggal memakan. mengkonsumsi. Demikian halnya dengan ilmu dari kita, tinggal kita sajikan dalam bentuk yang sudah matang. Baik, ya. Jadi, eee, zaman sekarang itu di media sosial, kita disuguhkan dengan hal-hal yang syubhat dan juga kita dibenturkan dengan, beberapa yang sudah memang sudah keyakinan kita dari dulu. Ditampilkan misalnya sekarang sudah ada adu domba kiai dengan habaib, ada, usaha atau upaya untuk menghapuskan pesantren, kemudian dan lain sebagainya. Itu gimana cara kita menyikapi hal sedemikian? Tantangan kita ini sebenarnya apa? Apakah memang dari kita sendiri atau memang dari orang luar untuk memang menghancurkan Islam di Indonesia? Saya beri contoh terlebih dahulu, ya. Jadi awalnya itu kan, dan redaksi ini sudah umum disampaikan oleh guru-guru kita, awalnya itu kan di medsos, yang dihajar habis itu kan habaib ya, Habaib, dengan fitnah, betul. dengan musibah ini. Setelah agak reda, ini tidak berhenti di situ. Geser Betul, ke kiai, ke kiai, pesantren, pesantren. Padahal dari dulu, saudara kita kelompok nasionalis dengan orang pesantren, itu mulai mendirikan bangsa, mulai mengisi perjuangan, itu bareng. Sekarang kita kena, ya. Jadi ini lama-kelamaan sudah mengarah kepada Islam. Islam, Kenapa? betul. Karena mereka menganggap kalau habaib itu dituduh pendatang, kemudian Wali Songo dituduh pendatang, akhirnya Islam pun dianggap pendatang karena yang Dari asli Arab, bukan Indonesia tapi dari Arab, dari Arab, betul. Akhirnya kena semua.
Maka bagi kita tidak boleh begitu. Bagi kita siapapun yang hidup di negara ini, lalu mengisi perjuangan hidup, apakah dari Jawa, Madura, kemudian Bugis, Melayu, Banten, Betawi, termasuk saudara kita, Cina, atau siapapun itu dari habaib, ketika sama-sama mengisi kebaikan di negara kita, ya mereka hidup bersama dengan kita. Nah, sementara kita hari ini cuma menyerang yang muslim saja, etnis lain yang berbeda agama tidak diserang. Oh, ini kan berarti memang mengadu terhadap sesama muslim. Nah, Betul. jadi ini yang kemudian kita perlu beli pelajaran. Saya itu sering ke teman-teman yang sudah mulai reaktif kepada kita ini dengan kelompok yang abangan, ya, kelompok abangan nasionalis. Dari dulu kita ini bareng. Kok begitu giliran kita yang kena ujian, lalu tiba-tiba mereka nyerang semua, menghunuskan pedang itu ke arah kita. Jadi memang Ustaz, tantangan kita itu hari ini, ya, jumlah umat Islam itu kan 244 juta. Kemudian santri aktif yang mondok itu cuma 5 juta. 5 juta. Tidak sampai 1%. 5 juta. Kalau yang disampaikan Guru Gembul kan 1 juta katanya. Nah, ini salah satu kesalahan fatal beliau. Kenapa saya dari dulu tidak mau mereaksi terhadap beliau? Karena beliau selalu salah. 1,3 juta itu bukan keseluruhan. Saya sudah cross-check kepada Dewan Masyayikh di Depak. Jadi di Dewan Masyayikh Depak itu 1, juta itu bukan penurunan santri, bukan. Tapi jumlah santri yang terdaftar Emis. di dalam emis. Betul, Saat betul. itu beliau memberi contoh. Pondok Situbondo, Pondok Kiai As'ad, yang jumlahnya 18.000, yang berhasil masuk di aplikasi itu cuma 700. Jadi jauh lebih besar yang belum masuk. Beliau juga mengatakan, Pondok Lirboyo itu 40.000 lebih. Yang masuk di dalam aplikasi itu cuma 7.000. 7.000. Berarti kan ceroboh dia. Ceroboh. Dia hanya melihat hasil tanpa cross-check dengan mengatakan ini kesalahan pesantren Ya. tidak mau berbenah. Ini Sam- pesantren anti kritik. Lawang dia sendiri yang mau. Jadi dari dulu saya tidak pernah menggubris karena memang selalu begitu. Selalu ya. begitu. Banyak orang bertanya karena memang sekali lagi eh, ini ruang fitnah ya, ruang Ya. musibah yang orang dengan mudah menuduh tanpa data. Kalaupun data itu ada, Ustaz, data itu pasti ada latar belakang. Data itu ada latar belakang, data itu ada analisisnya, data itu juga perlu dilihat bagaimana inputnya. Baru kalau begitu kan jelas. Maka kata kata Dewan Masyayikh di Kemenak itu tetap jumlah santri itu 5 jutaan. Bahkan jumlah pesantren meningkat. Sekarang ini menjadi 44.000. Ya. Kenapa kok meningkat? Karena alhamdulillah banyak pesantren seperti misalnya ya di beberapa pondok besar, misalnya pondok Tambak Beras. Kalau dulu kan mungkin cuma satu di masa para kiai sepuh, Kiai di sepuh. masa Kiai Wahab misalnya, atau di masa Kiai Hasbullah. Sekarang sudah masa cicit karena sudah 200 tahun, maka gus-gus muda ini kan sudah Sudah. punya pesantren sendiri dan mendaftarkan. Apalagi di Jawa Barat. Jumlah terbesar itu tetap Jawa Barat karena memang populasi paling tinggi di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu beberapa pesantren dengan santri terbatas itu sudah mendaftarkan. Jadi kemudian bertambah jumlahnya. Pada intinya sekali lagi tidak betul kalau cuma mengatakan jumlah santri terjun berkurang sampai Merosot. merosot, tidak betul itu. Tidak Itu betul. tukang fitnah itu, tukang tukang apa Jadi, namanya? Tukang adu domba saja ya, itu. jadi begini, kalau ada orang ngawur ya seperti misalnya kita sebut nama lah, Guru Gembul misalnya. Ini berarti tidak usah ditanggapi, Kiai. Karena mungkin benar apa yang disampaikan salah satu ulama ketika berdebat dengan orang bodoh,
selalu kalah. Tapi ketika berdebat dengan orang alim, dengan orang yang punya ilmu, beliau menang. Mungkin bisa diibaratkan dengan ini, Kiai, Betul, orang-orang seperti guru gembul. enggak betul. Jadi beliau-beliau kan memang ada satu sisi keistimewaan dari sisi rasional. Ketika menyampaikan secara sisi rasional kan betul. Cuma untuk ranah agama ndak bisa Nggak semua bisa, harus rasional. ya, Karena seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, kalau agama Islam ini isinya rasional semua, nanti dikira Islam ini hasil pemikiran. hasil pemikiran. Padahal Islam ini wahyu. Wahyu, Memang ajaran ada sebagian ajarannya yang rasional, rasional, tetapi tidak bisa. Silahkan beliau-beliau itu bicara sains, bicara teknologi, sesuai kapasitasnya sesuai ya. kapasitas. Tapi kalau agama, belum, Ya, jangan dulu. iya. Oh, Jadi kita ini yang sudah mondok eee, bertahun-tahun, setelah iya, jadi alumni masih ngaji lagi, kita ini masih belum nyampe di kedalaman iya. ilmu Quran dan hadis kok tiba-tiba tidak pernah belajar cuma dari terjemahan sudah mengaku kayak Gus Baha. Tidak bisa. Memang kelemahan kita sekarang itu ya mungkin, banyak yang bicara bukan pada tempatnya, bukan kapasitasnya tentang fikih, bicara tentang fikih. Misalnya seperti kemarin ya Kiai, yang viral masalah shonhorik. Di saat ahli fikih bicara tentang shonhorik, mengharamkan, itu orang-orang awam yang tidak punya kapasitas ilmu fikih itu juga ikut berbicara. Itu mungkin fitnah zaman sekarang Kiai. Oke, betul. Jadi alhamdulillah sedikit mengangkat yang sudah lewat dan memang sudah tertib sekarang Ustaz. Sudah Jadi sudah tertib, tertib, sudah tidak seperti separah sebelum Kiai Muhib muncul ya. muncul. Sebelum itu tidak karuan. Begitu sekarang sudah ada peraturan dari gubernur, Pemprov, sudah lebih tertib. Ini apa buktinya Islam itu didasari ilmu? Buktinya ketika kita menyampaikan perspektif ilmu Islam, kita mengundang para dokter, dokter spesialis THT, THT, guru besarnya ada, ternyata apa yang disampaikan di dalam agama dengan ilmu spesialis di bidang kedokteran, ini nyambung. nyambung, Berarti Islam ini memang didasarkan oleh ilmu. ilmu, Sebagaimana dokter untuk bisa meraih dokter spesialis perlu bertahun-tahun. Tiba-tiba ada orang yang tidak ada ahli ilmu, bicara, bicara agama terkait ini, bicara kedokteran. Ya kita cuma bisa diam. Kenapa? Dia belum menapaki apa itu maslahah mafsadah, apa itu manfaat, apa itu kebaikan. Jadi sekali lagi, kalau saya yang sudah nulis dari berbagai kitab, lalu dicemooh oleh orang-orang tidak ngerti, maka betul bahasa Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. salam, Ya sudah, kita apa namanya? diam, milih diam, Pilih diam. Atau di ayat yang lain, khudil afwa wa'mur wa'mur bil urfi wa'arid wa'rid anil anil jahilin. jahilin. Ya sudah kita tidak menghiraukan karena dia tidak melewati ilmu sebagaimana yang kita lalui. Andaikan dia pernah belajar agama, andaikan dia pernah belajar kedokteran di bidang THT, insya Allah kan sama kesimpulannya. Baik, saya menemukan, sebuah ibarat di kitab Ihya Ulumuddin itu, di antara yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali di situ, ketika untuk mengokohkan akidah orang awam ini sebenarnya cukup dengan mereka disuruh perbanyak ngaji Al-Qur'an, perbanyak hadir di majelis-majelis ilmu, perbanyak zikir, tidak usah ikut, eee, apa ya, mengomentari apalagi yang bukan, bidangnya. Apakah cara ini sangat efektif diterapkan di zaman sekarang, Kiai? Betul. Jadi hari ini satu sisi kita bersyukur ya, ada Gus Ikdam, ada guru saya Gus Kausar, ada guru kita Gus Baha. Bismillah. Itu kan
potongan videonya kan pendek-pendek, Pendek-pendek. ya, pendek-pendek, lalu digemari. Tapi untuk belajar Islam tidak cukup dengan video 1-2 menit itu tidak cukup. Ya. Kita belajar mubtada saja mulai dari Jurumiyah, Imriti sampai Alfiyah itu butuh sekian tahun. Baru Harus mubtada, Ustaz. Baru ilmu nahwu, belum usul fikih, belum tafsir belum tafsir hadis. hadis. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita diberi itu. Harus tulus zaman berarti. Betul, tulis zaman. Maka kalau kemudian saudara-saudara kita yang memang tidak berkecimpung di bidang ilmu ini, maka betul yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, lebih manfaat bagi mereka untuk berzikir, untuk Haji, ngaji yang ringan-ringan, terus melakukan aktivitas yang bermanfaat ke orang lain. tidak usah ikut komentar gak jelas gitu. Betul. Sebab saya beri gambaran begini, Ustaz. Orang-orang itu menganggap ilmu Islam ini bisa dipelajari secara otodidak. Kayaknya betul, tapi tidak bisa. Karena ilmu Islam, ilmu Quran, sebelum kita memahami Quran, kan kita belajar fikih dari bawah dulu, baru nyampe ke atas. Di dalam Al-Quran, itu kan ada sastra, balaghah. Belagoh, Balaghah sendiri ada 3. Sebelum kita mempelajari balaghah, kita belajar nahwu sorof dulu. sorof. Jadi untuk Nyampe nyampe ke Quran, ini perlu sekian waktu. panjang perjalanan. Tiba-tiba sekarang ada terjemah, ada AI, ada Google Translate, mau ke sana. Ya, cukup jauh bedanya. Jadi kita cuma tersenyum saja. Saya sering mencontohkan, ada begini. Coba silahkan Anda suguhkan tutorial masakan dari Google. Ya, ada chef mana terkenal, itu buat masakan. Coba Anda pelajari langsung dari Google, praktekkan. Saya tidak yakin hasil makanannya seperti itu. Kenapa? Chef ini sudah belajar dari bawah. Cara mengolah, sudah bertahun-tahun tajribah dalam bahasa kita. Lalu ada orang tidak pernah belajar, langsung ke Google. Langsung ke Google. Ambiar rasanya itu nanti. Tidak akan seenak seperti ahlinya. Ini contoh yang sederhana. Agak berat kalau ada orang mempelajari ilmu kedokteran. Mulai dari IPA-nya bagus, kemudian ilmu biologinya bagus, lalu masuk kedokteran, belajar anatomi tubuh, lalu menjadi spesialis bedah. Ya, spesialis bedah sudah tajribah dengan seniornya berkali-kali, pandai ini. Sudah diuji. Lalu tiba-tiba ada orang yang suka otodidak. Ya, dia tutorial. Lihat tutorial, silahkan praktekkan. Siapa yang mau jadi pasiennya silahkan. Saya yakin tidak ada yang mau jadi pasiennya. Bisa morat-marit itu nanti tubuhnya itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ilmu kedokteran, andaikan ada orang salah obat, salah menangani, itu paling-paling penyakit di dunia. Di dunia. Kalau agama keliru, maka Dunia akhirat. dunia akhirat. Jadi sekali lagi kita jangan coba-coba, jangan macam-macam. Dalam soal agama, kita tetap merujuk kepada para guru, kepada Para guru kiai ya. kita. Yang paling selamat ya ikut guru berarti. Betul. Harus cari guru yang memang sanadnya jelas, bukan ulama-ulama yang nggak jelas seperti yang sudah viral-viral itu. Kemudian strategi konkret apa yang bisa diajukan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan NU dan umat Islam secara umum, Kiai, agar mereka bijak dalam bermedia sosial? Oke, jadi ada keanehan di pengguna media sosial kita. Kalau membaca status itu mereka mau. Oh, Tapi kalau baca buku enggak mau mereka. Ya, jadi maunya itu baca
Yang yang pendek-pendek. pendek-pendek untuk dibuat SW, Ya, story WA, story kayak dan lain sebagainya. kata-kata bijak gitu. Makanya di ruang ini perlu kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita untuk mengisi ke sana, ya, untuk mengisi mereka-mereka yang memerlukan itu. Karena bagaimanapun mereka tidak sempat, Ustaz. Mereka untuk buka kitab-kitab belajar, mereka dihadapkan dengan pekerjaan. Kerjaan. Mereka dihadapkan dengan mencari penghidupan. Mereka harus menghidupi adik-adiknya karena orang tuanya sudah meninggal. Ya. Kita masuk ke ranah sana. Ya, masuk ke ranah sana, mengisi ruang-ruang yang menjadi hajat mereka untuk memudahkan itu daripada mereka keliru mencari. Ya, keliru mencari. Apakah kita dari pesantren kalah? Saya paling tidak suka dengan kata-kata kalah itu, saya tidak suka. Kenapa? Kalau kita bilang ke warga NU kalah, itu menjadikan mereka down, Don. menjadikan mereka itu pesimis. Tapi sampaikan, kita susul, kita dahului. Contohnya NU online. Dulu di medsos, di internet, tertinggi itu kan websitenya mereka. Website 10 tahun yang betul. lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi teman-teman NU online, teman-teman yang bergerak di media, pelan-pelan. Sekarang NU online ratingnya tertinggi, paling banyak dibuka di Indonesia. Jadi jangan jangan mengatakan kalah. Cuma mereka lebih dulu gitu aja. Mereka lebih dulu, ayo kita kejar SDM kita lebih banyak, negara kita lebih berpihak kepada kita, gitu. Maka pelan-pelan itu akan akan kita dahului dan itu terbukti di banyak aspek. Jadi alhamdulillah intinya seperti itu. Di dulu itu saya pernah eh, coba iseng-iseng buka di Google menulis doa masuk masjid. Ketika dilihat dari websitenya itu yang nulis bola.net. Bukan dari ASO aja, tapi bola. Bola.net sudah membicarakan tentang doa masuk masjid. Mungkin itu mungkin kekurangan kita di zaman dulu yang mungkin sekarang sudah dikuasai oleh kita sendiri, NU online seperti media-media Lirboyo dan lain sebagainya. Itu sudah banyak yang punya website yang sudah ratingnya sudah tinggi-tinggi. Untuk terakhir Kiai, mungkin apa pesan kunci atau call to action yang ingin Kiai sampaikan kepada para pendengar podcast terkait peran mereka dalam menghadapi tantangan ini? Jadi bagi kita, kalau itu dari pesantren, mari kita yang sudah diberi ilmu oleh Allah untuk kemudian menyampaikan ilmu, tapi tahu kapasitas. Kita bukan ahli fatwa, kita bukan mujtahid. Maka kalau ada orang bertanya, kita tahu kitabnya, kita tahu linknya, kita sampaikan. Itu kalau ranah fikih. Ya. Kalau ranah motivasi, kalam hikmah, itu kan tidak perlu referensi lah ya, tidak Referensi. perlu dalil. Monggo, monggo disampaikan pengalaman hidup. Bagi kita yang awam, maka carilah di medsos itu orang yang mengajak berbuat baik. Ada satu hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, la tajlisu inda alim illa aliman yad'u min khamsin ila khamsin. Janganlah mencari ilmu kepada orang berilmu kecuali orang tersebut berhasil mengajak kita dari 5 hal ke 5 hal Kelima. yang lain. Minasyakki ilal yakin. Kita awalnya ragu-ragu, ketemu kiai ini kok semakin memantapkan dalam ibadah. Ambil ilmunya Ambil. dari kiai itu. Ya. Minaria ilal ikhlas. Kita yang awalnya suka pamer, suka ikhlas, kok ada guru yang menuntun mengajarkan keikhlasan, kita ikuti dia. Kemudian ada beberapa, intinya ada guru
yang mengajak dari kita kurang baik menjadi baik, ikuti dia. Itu bagi kita yang awam ya. Bagi kita yang tidak mengerti. Lah kok tiba-tiba di medsos ada orang yang awalnya kita ini kompak lalu tercerai-berai, ya jangan ikuti. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Awalnya kita bisa bertutur kata santun, loh kok ada seorang guru ngajari caci maki Untuk membenci untuk ya sesama Islam. jangan hadisnya melarang kok. Ya, minal adawah ilan Iya, nasihat. Salah satunya itu dari permusuhan kepada saling menasehati. Lah ini kita sudah baik jadi bermusuhan. Tidak boleh bermusuh. itu. Tidak boleh mengambil ilmu dari seperti itu. Mungkin termasuk ulama su yang harus dihindari, Kiai. Anda yang mengatakan itu. Tidak perlu saya. Tapi sekali lagi saya setuju sependapat. Jadi sekali lagi kita di medsos itu memilih guru, memilih website, memilih kiai, memilih siapa yang bisa diajak menuntun kita. Baik, terima kasih Kiai. Ini Kembali kasih. kasih ilmunya sangat luar biasa. Begitulah mungkin sahabat podcast and online Karangbenang. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Beliau sudah meluangkan waktunya untuk mengajari kita semua. Akhiran dari saya sebagai host pada podcast kali ini pamit undur diri. Dari kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.